Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada maghrib hari ini ya, atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal abid ya. Pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas bab baru ya. Bab yang ke-51. Ya, bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang membawa kitab, silakan dibuka bab ke-51. Bab tentang penjelasan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180 ya. Baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya dalam surah ini. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, walillahi al-asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya yang baik itu. Ya. Fad'uhu biha. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad ya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad. Apa makna ilhad? Ilhad itu dari kata lahad. Lahad. Kita kenal ada di kuburan itu liang lahat ya. Liang lahat. Tahu liang lahat ya? Bahkan ada dalam, bukan dari Nabi ya, tapi masyhur kata-kata ini. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Lahad ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kalau dalam bahasa kisah jadi huruf T terakhir ya. Aslinya dal, huruf dal. Ilhad itu dari kata lahad. Kalau kita lihat kuburan, liang lahat itu lurus atau menyimpang? Kita gali kuburan, liang lahat itu menyimpang atau lurus ke bawah? Ya menyimpang. Jadi lahat itu menyimpang. Ya, itu. Dia disebut liang lahat karena dia menyimpang gitu, tidak lurus ke dalam tapi dipalingkan ke samping kan gitu. Bahasa gampangnya menyimpang. Itu liang lahat itu. Maka ilhad itu artinya adalah penyimpangan. Maka Allah menyuruh kita untuk meninggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan atau menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nyuruh Allah, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka kelak akan
mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang melakukan penyimpangan di dalam mengartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu kelak dia akan dibalas oleh Allah taala. Kita jangan ikutin mereka, tinggalkan mereka. Nah, nanti kita akan bahas apa contoh konkret ilhad itu. Nah, baik sekalian, bab ke-51 ini yang pertama ya, dia menjelaskan tentang salah satu bagian dari tauhid, yaitu tauhid asma was sifat. Nah, ini maka penting dibahas di dalam bab ini ya. Nah, kita sudah pernah singgung ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tauhid asma wa sifat itu artinya apa? Kita mengesahkan Allah. Tauhid itu artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Bima sabata lahu min sifatil kamal ala wajhil haqiqah ya. Atau bima sabata lahu min asma'ihil husna ala wajhi al haqiqah. Jadi kita menetapkan bagi Allah taala nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna, yang paling baik secara hakikat ya. Bila tamtsil, tanpa menyamakan dengan makhluk, wala takyif, tanpa mempertanyakan bagaimana hakikatnya, wala ta'til, dan tanpa menolak ya nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena kalau kita menolaknya, berarti itu termasuk bagian daripada ilhad. Kalau kita menyamakannya dengan makhluk, itu juga sama ilhad. Atau kita mempertanyakan hakikatnya, sama juga. Nah, ini kaidah para ulama ahlu sunnah wal jamaah sekalian. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Quran, atau ketika Rasulullah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam sunnahnya, maka yang wajib kita lakukan adalah satu, kita mengimaninya. Yang kedua, kita menetapkannya. Apa beda mengimani sama menetapkan? Mengimani itu artinya kita percaya. Ya, Allah menyebut dirinya bahwa Allah itu apa misalnya? Itu kalau sifat ya. Kalau nama apa misalnya? Al-Ali. Ya, Al-Aliyu artinya yang maha tinggi. Kita harus beriman, mengimani bahwa Allah itu maha tinggi dalam sifat dan dalam zatnya. Tinggi, artinya Allah di atas. Itu contohnya. Lalu kalau menetapkannya, kita yakin percaya bahwa Allah di atas. Itu disebut nu'minu biha. Kalau wanus bituha, menetapkannya, artinya kita tetapkan bahwa salah satu nama Allah itu adalah Al-Ali. Al-Aliyu, maaf. Al-Aliyu. Bahwa salah satu nama Allah adalah Allah itu maha tinggi. Nah, mengimani, menetapkan, itu yang wajib dilakukan. Tapi nanti bila 2 tanpa 6 ya. Kami sering menyebutnya untuk memudahkan ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah atau sunnah Rasulnya yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifatnya, maka lakukan 2 hal tanpa 6 hal. Lakukan 2 hal tanpa 6 hal. 2 hal apa tadi? Mengimani dan menetapkan. Ya, nu'minu biha wa nusbituha. Tanpa melakukan yang 6. Yang 6 itu apa? Bila ta'tilin, tanpa menolak. Jangan ditolak. Karena ada orang menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Ada atau tidak? Banyak. Di negeri kita ini banyak. Tokoh-tokoh yang mungkin juga disebut ulama ya, yang menolak. Nah, tapi ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak ngikutin sunnah.
Dan mereka sangat yakin gitu. Bahkan ngejek orang yang berbeda dengan mereka. Mereka merasa di atas kebenaran, padahal apa yang mereka lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, contoh misalnya yang sering juga kita bahas ya di sini. Orang yang menolak kalau dikatakan Allah itu istawa di atas arasy. Allah itu turun ke langit dunia. Fi sulusi hina yabqa sulusul akhiri minal lail. Banyak orang nolak. Kenapa ditolak? Nah, menolak makna Allah turun itu artinya taktil. Kita nggak boleh tuh taktil. Nah, kata mereka, masa Allah turun? Gitu kan? Masa Allah tuh? Ketika mereka bilang masa Allah turun, sebenarnya mereka udah melakukan nanti yang disebut dengan tamsil atau tasbih. Dalam pikiran mereka, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kok Allah turun? Gitu ya. Lah kalau Allah turun sama dong sama kita. Nah itu sebenarnya pikiran mereka sendiri menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau orang paham betul, dia tidak mungkin berkata demikian. Karena Allah itu beda sama kita. Beda sama makhluk. Ayatnya jelas. Laisa kamislihi syai'un. Itu. Ya, bila ta'til, jangan menolak. Wala tahrif, jangan merubah makna. Oh yang turun tuh bukan Allah. Siapa yang turun? Yang turun rahmatnya katanya. Padahal Nabi bilang, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Nabi itu yang ngomong, bukan orang lain. Nabi, manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak dipercaya sama mereka. Mereka bilang bukan Allah. Oh, Nabi yang ngomong innallaha tabaraka wa taala kok. Itu Ahlussunnah tidak melakukan tahrif, bila tahrif. Ya. Bila ta'til wala tahrif. Yang ketiga apa? Wala tamsilin wala tasbihin. Tamsil itu menyamakan Allah dengan makhluk. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyamakan dan menyerupakan sama atau tidak? Beda ya. Kalau dalam bahasa Arab menyamakan disebut tamsil. Allah itu persis sama kayak kita gitu. Nah, itu tamsil. Nah, kalau ya Allah itu serupa, turunnya sama, serupa seperti turunnya kita. Itu namanya tasbih. Ini nggak boleh. Ta'til, tahrif, tamsil, tasbih nggak boleh. Yang kelima apa? Wala ta'wil. Tidak mentakwil. Apa itu ta'wil? Ta'wil itu mengambil makna marjuh. Mengambil makna yang lemah dari makna zahir. Itu namanya ta'wil. Mentakwil ya. Ada makna zahir, ada makna rajih, ada makna marjuh ya. Yang diambil makna marjuh itu. Yang di luar makna zahir itu takwil. Yang terakhir, yang keenam, wala takyif. Takyif itu apa? Mempertanyakan hakikat. Gimana sih Allah bersemayam itu gimana? Ahlussunnah tidak pernah bertanya seperti itu. Gimana sih turunnya Allah? Loncat pakai tangga apa gimana? Ah itu nggak boleh kayak gitu. Mufawwad ilallah. Kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Tapi kita harus menetapkan Allah itu turun. Karena Rasul yang ngomong. Kita yakin dan kita tetapkan di antara sifat pilihnya Allah Ta'ala, Allah itu turun. Piye carane turun? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Kita serahkan makna, bukan maknanya ya, hakikat turunnya itu bagaimana kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian ya, itu. Nah ayat tadi, ayat 180 surah Al-A'raf menjelaskan bahwa Allah itu punya nama-nama yang baik. Bapak Ibu dalam teori ilmu bahasa Arab, ya ini namanya
Walillahi al-asmaul husna ini aslinya strukturnya itu adalah al-asmaul husna lillah gitu, aslinya. Tapi di taqdimu ma haqquhu ta'khir wa ta'khiru ma haqquhu taqdim. Itu dalam ilmu balago ada. Ya. Kalimat yang seharusnya di depan diakhirkan, kalimat yang harusnya di belakang dikedepankan. Itu namanya ya, apa? Ta'khiru ma haqquhu taqdim wa taqdimu ma haqquhu ta'khir. Itu ada faidah itu, ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya lil hasr, untuk membatasi. Jadi nama-nama yang baik, yang sempurna itu hanyalah milik Allah, hanya milik Allah. Itu maksud walillahil asmaul husna. Nah ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, kita dulu udah bahas tuh, ya, tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan nama, ya. Nah, misalnya sajalah, saya kasih contoh ya, bahwa nama-nama Allah itu, ya, dia nama sekaligus sifat. A'lam wa awsab. Beda sama kita ya, kalau kita itu kadang-kadang namanya baik tapi sifatnya buruk, kan gitu ya. Itu. Namanya Pak Haris, Haris itu penjaga misalnya. Tapi kalau suruh piket nggak pernah jaga, tidur misalnya kan. Misalnya contoh ya. Namanya Nasir misalnya. Nah, tapi jarang nolong orang gitu ya misalnya. Malah sering jerumusin orang, nah itu misalnya. Itu contoh ya. Tapi kalau ini enggak, ini orang baik semua ini ya. Pak Nasir sama Pak Haris ini ya. Nah, itu. Tapi Allah enggak. Allah itu namanya menunjukkan ya hakikat sekaligus menunjukkan sifat. Jadi tidak bertentangan. Nama Allah itu saling berbeda-beda tapi saling menjelaskan. Itu. Dan seterusnya ya, dan nama Allah itu tidak boleh pakai akal-akalan, harus pakai dalil, maka disebut tauqifiyah. Nama Allah itu harus berdasarkan dalil. Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Nah, itu diantara yang pernah kita bahas ya. Lalu pada lanjutan ayat ini, pad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Yang nyuruh siapa Bapak Ibu ini? Allah. Pad'uhu itu fi'lul amr, kata kerja perintah. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berdoa dengan menyebut nama-namanya. Gitu. Contohnya gimana? Paling gampang ya. Kita misalnya ya Fattahu ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana. Nah, terus wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Nah, itu ya. Abada misalnya. Itu contoh, itu namanya kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala dulu. Itu. Tapi tentu harus disesuaikan dengan permintaan. Ya. Kalau kita mintanya rezeki, ya berarti ya Razzaqu ya Fattah. Gitu. Kalau kita ingin masalah kita selesai, ya Fattah ya Alim. Misalnya. Duhai zat yang maha membuka, zat yang maha mengetahui. Nah, ibtahlana, bukalah untuk kami muskilatina misalnya, dan seterusnya. Itu. Kemudian sekalian, nah, terakhir ya, tadi udah masuk isya ya? Ya. Di antara makna fad'uhu biha ini, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in ya. Oh ya, dalam hadis kita udah pernah bahas dulu ya, bahwa lillahi tis'atun wa tis'una isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Kata ahsaha itu bukan sekedar hafal ya, tapi juga paham, termasuk kita berdoa dengan menyebut namanya. Dan termasuk kita menyembah Allah Ta'ala ya, berdasarkan
tuntutan ya yang ada di balik setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Contoh misalnya Allah itu Maha Rahim gitu ya. Allah Maha Penyayang. Nah, karena Allah Maha Penyayang, maka seharusnya kita berusaha bagaimana caranya untuk mendapat rahmat Allah gitu. Supaya dapat kasih sayang Allah. Oh, salah satu cara supaya dapat kasih sayang Allah, hadir ke majelis ilmu seperti ini. Karena kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, summa yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, lalu mereka membaca kitab Allah, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, yatadarasunahu, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat alaihimul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Kecuali ya kalau kita duduk seperti ini, turun kepada kita sakinah, ketenangan. Ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Dipagari oleh para malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya, penduduk langit. Nah itu. Jadi itu sekalian. Nah itu yang, maka begitu ya. Kalau kita tahu Allah itu Maha mendengar, berarti kita berusaha untuk selalu mengatakan yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi segala perkataan yang dimurkai oleh Allah. Itu diantaranya sekalian. Baik, sampai sini dulu deh ya, karena sudah Isya. Nanti kita lanjut lagi setelah azan sambil menunggu waktu iqamah. Jadi monggo, barang siapa yang tugas jadi muadzin, tafadhol. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya kita sudah sampai waktu Isya ya. Baik, kami akan lanjut sedikit ya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, perintah untuk berdoa kepada Allah dengan nama-namanya itu sekalian, kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkatakan begini. Ad-du'a huwa su'al. Berdoa itu adalah memohon. Wa du'a qad yakunu bilisanil maqal. Doa itu bisa jadi itu dengan lisanul maqal. Lisanul maqal itu dengan ucapan. Seperti ya misal Allahumma gfirli ya Ghafur misalnya. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah dosaku, duhai Zat yang Maha Pengampun. Itu namanya ad-du'a bilisanil maqal. Tapi ada juga ad-du'a bilisanil hal. Kita tidak mengucapkan permintaan kepada Allah Azza wa Jal, tetapi kita beribadah kepada Allah Ta'ala, mentaati Allah Ta'ala dengan anggota tubuh kita ya. Ya, misalnya kita sedekah ya. Kita menolong orang. Kita enggak minta, ya Allah ampunilah hamba, ya Allah jauhkanlah hamba dari siksa api neraka. Enggak ngomong begitu. Tapi kita melakukan sesuatu, itu sesungguhnya adalah juga berdoa. Tapi kata saya Ibnu Al-Utsaimin, itu namanya ad-du'a'u bilisanil hal. Berdoa dengan keadaan kita, bukan dengan lisan kita. Nah, itu. Maka para ulama mengatakan doa itu ada dua, ada du'aul mas'alah, ada du'aul ibadah. Doa dalam arti secara lisan kita memohon kepada Allah Ta'ala, mohon apa saja. Ampunanlah, mohon kelapangan rezeki, mohon dijauhkan dari kesulitan, siksa api neraka khususnya. Itu namanya du'aul mas'alah. Tapi ada juga du'aul ibadah. Beribadah tapi hakikatnya kita berdoa. Kenapa? Karena sesungguhnya ya, orang yang anna al-muta'abbida yarju bilisani halihi rahmatallahi wa yakhafu iqabahu. Itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Annal muta'abbid, sesungguhnya orang yang lagi ibadah itu yarju bilisani halihi, dia berharap dengan keadaannya dia ya rahmatullah, rahmat atau kasih sayang Allah,
wa yakhafu iqabahu, dan dia takut dari azab Allah taala. Kan gitu. Kita sedekah. Sebenarnya ketika kita terdorong sedekah kan kita ingin dapat rahmat Allah. Sekaligus kita berharap semoga kita tidak diazab oleh Allah. Kan gitu. Walaupun nggak ngomong kan. Ya atau tidak Bapak Ibu? Iya, begitu. Maka itu namanya ad-du'a bilisanil hal. Nah, lalu Bapak Ibu, kita disuruh oleh Allah untuk berdoa kepadanya dengan nama-namanya. Ini arti apa? Ini artinya sekaligus kita juga diperintah untuk mengetahui nama-namanya sekaligus makna dari namanya. Jadi tidak mungkin kita berdoa kepada Allah tanpa mengerti nama-nama Allah serta maknanya. Kalau kita mau berdoa kepada Allah harus paham apa saja nama Allah itu dan apa saja maknanya. Harus ngerti. Jangan sampai kita bilang begini, ya, udah nggak usah dibahas. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu nggak usah dibahas. Kita nggak butuh itu nggak ada manfaatnya. Wah, itu bahaya tuh. Ya. Justru ilmu yang paling agung itu, kata Syekh Romdon ya, dalam kitab Situ Duror, adalah ilmu yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan keagungan ilmu itu dilihat dari sisi apa yang objek yang pelajarinya. Apakah ada sesuatu yang lebih mulia, lebih agung daripada Allah? Ada atau tidak? Tidak ada. Maka ilmu yang paling agung itu adalah ilmu yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, maka kita harus pelajari itu. Nah, supaya kita ngerti, paham, ya. Nah, maka sungguh sangat keliru kalau ada orang mengatakan, ngapain repot-repot belajar, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nggak usah itu. Itu nggak benar. Kita harus mempelajarinya. Dan ini salah satu cara kita di dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya waktunya terbatas. Ya, ya mudah-mudahan walaupun sebentar bermanfaat, mudah-mudahan ya. Nah, bisa menjadi ilmu ya buat kita semua sehingga ya, bisa menuntun kita bagaimana kita ya berdoa kepada Allah Ta'ala tadi ya. Apa makna doa dan macam-macam makna doa yang tadi sudah diterangkan itu. Jadi doa bilhal justru lebih banyak masangnya ya. Iya. Kalau doa bilisanil maqal kan jelas. Kalau doa bilisanil hal itu sangat banyak. Macam-macam, betul. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh seseorang dan itu berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala, yaitu sesungguhnya dia sedang berdoa. Apa saja yang dilakukan. Kalau sebutkan, banyak banget. Nah itu, jadi sangat luas ya. Oleh karenanya, nah, lakukanlah tadi ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka sesungguhnya itu juga kita sedang berdoa. Artinya kita sedang mentaati perintah Allah. Pad'uhu biha gitu ya. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah itu. Jadi sementara itu bisa lihat. Ini udah waktu ada. Silakan Pak Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada keluarga yang terdiri dari suami dan istri, tetapi tidak punya anak. Ketika masih hidup, istri itu mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa rumah. Berupa apa? Rumah. Ya terus? Menggunakan rumah dan tanah. Ya. Ataupun sawah. Dan ketika itu dia selama 40 tahun kemudian istri meninggal. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana pembagian harta gono ini untuk istri yang meninggal dan tidak punya anak? Kemudian kedua, Suami istrinya meninggal, tidak punya anak. iya ya, Yang ditanyakan pembagian harta gono gini. gono gini, ya. Yang kedua, bagaimana pembagian warisan yang berupa rumah dan sawah
arisan. Ya. Itu saja Pak Zuhri. Yang terakhir, ini kalau menurut saya, karena kalau jadi imam itu biasanya membaca Al-Quran. Itu kalau menurut Ustaz bagaimana kalau membaca Al-Quran? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zuhri ya. Yang pertama Bapak Ibu, tuntunan Allah Subhanahu wa taala ya tentang warisan itu ada dalam surah apa? Di antara dalam surah apa? Dalam surah An-Nisa, yaitu dalam ayat berapa? Ayat berapa? Ya. Lengkap ya. Dalam surah An-Nisa 11. Ya, 11 di antaranya itu cukup, atau mungkin mulai dari ayat 8 tuh ya. Sampai terus ayat 11, terus nanti ayat panjang ayat 12 juga itu masih bicara tentang warisan. Nah, tuntunannya ada di situ, baca. Tuntunan tentang pembagian warisan. Ya, jadi kalau ada seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami tapi nggak punya anak, tanya bapak ibunya masih ada nggak? Nah, kan harus ditanya, si istri ini masih punya orang tua atau tidak? Udah meninggal semua. Punya paman atau tidak? Punya kakek nenek atau tidak? Itu harus tanya, harus clear dulu semua. Kalau udah clear, misalnya tidak ada tuh saudara-saudaranya, nggak ada, udah nggak ada, orang tua udah nggak ada, bahkan saudara kandung dia nggak ada. Yang ada cuman suami. Nah, kalau begitu berapa bagian suami? Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Nah, itu dalilnya. Bagi kalian wahai para kaum laki-laki, para suami, nisfu ma taraka azwajukum. Suami dapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, illam yakun lahunna walad. Jika istri kalian tidak punya anak. Itu dapat separuh. Yang separuh kemana? Nah, kalau paman udah nggak ada, kalau ada paman, maka paman mendapat taksib asobah dia, dapat sisa. Kalau ada pamannya, atau kalau ada saudara kandungnya. Tuh. Kalau nggak ada, ila baitil mal, masuk ke baitul mal. Itu yang separohnya. Itu kalau kita baca ya dalam kitab Al-Bidayah fi Ilmil Faraid ya. Itu Pak Zuhri ya. Nah, terus kalau istrinya udah meninggal ya, gonogini udah nggak ada. Gimana gonogini? Kan gonogini itu harta yang ada dari gabungan harta suami dan istri. Misalnya bangun rumah ya, bangun rumah, istri ngeluarin uang, suami ngeluarin uang, kan gitu. Nah, maka misalnya kalau suami yang meninggal, misalnya dia punya istri, meninggalkan istri dan anak, ya, atau nggak punya anak. Kalau suami meninggal, istri meninggalkan seorang istri, tapi si suami ini punya saudara kandung. Apa warisannya? Berupa tanah dan rumah. Warisan si suami, tanah murni milik si suami, warisan dari orang tuanya. Sementara rumah dibangun berdua oleh suami istri kan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, seorang istri kalau ditinggal mati suaminya, tak punya anak, berapa bagiannya? Fa in kana ya apa? Semua? Enggak, bisa dibaca dalam surah An-Nisa ayat 12 itu. Ya. Berapa? Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Ya.
walahunna rubu, bagi para istri itu dapat 1/4 mimma taroktum, dari apa yang ditinggalkan oleh suami kalian sama suami, illam yakun lakum walad, kalau si suami itu nggak punya anak. Nah, dapat berapa? 1/4. Sisanya kepada saudara-saudara kandung dari si suami itu sisanya. Tapi, nah, sebelum dibagikan, rumah itu harus clear dulu gonogininya. Dulu saham istri, dalam tanda kutip maksudnya kontribusi istri, bangun rumah 500 juta. Dulu istri ngeluarin uang berapa? Istri ngeluarin 200 juta, yang 300 dari suaminya. Maka yang 200 juta itu jangan dibagikan, itu milik istri. Berarti sisanya, gitu. Kalau suaminya yang meninggal. Tapi kalau istri yang meninggal, sementara keluarga dia udah gak ada. Nah, itu gimana? Nah, ya berarti itu milik istri yang suami mungkin mensodakokan atas nama istrinya. Jadi itu, gono gini kan kalau itu tadi ya, pembagian supaya ketahuan milik murni isi itu yang mana. Itu Pak Zuhri yang kami pahami. Yaitu yang terakhir, sekalian, membaca mushaf Al-Quran waktu sholat fardu 5 waktu itu nggak ada contohnya. Cari dalil. Rasulullah, para sahabat gak pernah ketika sholat fardu 5 waktu membaca mushaf. Tapi kalau sholat sunnah, seperti sholat tarawih, sholat lail, sambil baca mushaf boleh atau tidak? Boleh. Ada contohnya, ada dalilnya. Tapi kalau sholat subuh, sholat isya kok baca Quran, itu nggak ada dalil. Di masjidnya Pak Zuhri kayaknya begitu ya. Itu yang kami ketahui ya. Allah alam. Nah, maka antum perlu tanya tuh sama imamnya, Pak Imam ada dalilnya tidak? Mungkin beliau tahu. Kalau tahu, nanti kasih tahu di sini supaya kita tahu juga. Wallahu alam ya. Yang kami ketahui, kalau sholat wajib itu, Bapak sekalian, tidak ada contohnya. Artinya itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah. Tapi kalau sholat sunnah itu ada. Yaitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, maka saya kira penting antum bertanya kepada imam yang kalau sholat fardu baca mushaf, tanya sama beliau. Ya, siapa tahu beliau memang tahu dalilnya kan? Kita belum tahu, belum nyampe dalilnya kepada kita. Itu. Maka yang perlu ditanya ya beliau itu yang melakukan. Ya saya kira itu. Nah, tapi yang kalau panjenengan tanya kami wallahu alam nggak tahu ya. Setahu kami itu nggak pernah ada. Contohnya nggak pernah ada. Setahu kami ya sejauh sampai detik inilah setidaknya. Tapi wallahu alam. Ya. Yaitu Pak Zuhri dan Bapak Ibu serta sekalian. Sementara cukup dulu ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.